Hello guys, Alek Walepu balik lagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Ingat buat like, comment, share, dan subscribe-nya ya, biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Sekarang aku mau bahas negara Dubai nih. Dubai, dari desa nelayan miner menjadi kota mayor paling glamor di dunia. Dulu kala, sebelum ada gedung-gedung yang menusuk awan dan pulau buatan berbentuk palem, Dubai itu, ya, desa nelayan yang santai banget. Cuma pemukiman kecil di tepi sungai Dubai Creek yang kerjanya cuma nyari ikan dan yang lebih seru, nyelam mutiara. Abad ke-19, mutiara lagi hits. Dubai jadi pelabuhan penting berkat bisnis mutiara ini. Penguasanya dinasti Al Maktoum mendeklarasikan kemerdekaan dari Abu Dhabi sekitar tahun ke-1833. Intinya, mereka bilang, kita bisa cari mutiara sendiri. Thank you very much. Awal abad ke-20, industri mutiara kena smackdown gara-gara depresi besar dan penemuan mutiara buatan di Jepang. Bayangkan, selama ini hidup dari mutiara alami tiba-tiba ada tiruan yang murah. Dubai sempat struggling banget. Ibaratnya bisnis HP Nia kalah sama HP keypad murah. Titik balik, emas hitam, dan glow up ekstrem. Pada tahun 1966, jackpot minyak tiba-tiba di tengah padang pasir yang tadinya cuma buat selfie unta, mereka nemuin minyak. Ini adalah momen berubah total ala makeover di film remaja. Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, pemimpin saat itu, langsung berpikir, oke, kita punya uang. Sekarang saatnya membangun. Kemudian pada tahun 1971, lahirnya Uni Emirat Arab. Dubai bergabung dengan 6 emirat lain membentuk Uni Emirat Arab (UAE). Mereka jadi satu tim superpower di Timur Tengah. Minyak memang ditemukan, tapi para pemimpin cerdas ini tahu minyak nggak akan selamanya ada. Jadi, mereka mulai diversifikasi alias mencari uang dari hal lain sebelum minyak habis. Dubai modern, billionaire playground, dan kota rekor dunia tahun 1990-an hingga sekarang. Dubai berubah jadi kota yang over the top. Mereka fokus ke pariwisata mewah, real estate, dan pusat bisnis global. Gedung-gedung gila. Lahirlah ikon-ikon seperti Burj Al Arab, hotel layar kapal, dan Burj Khalifa, gedung tertinggi sedunia. Yang bikin kita mikir, gimana cara bersihin jendelanya? Keajaiban, rekayasa. Mereka bikin pulau buatan kayak Palm Jumeirah, pulau berbentuk pohon palem, dan The World Islands, pulau-pulau berbentuk peta dunia. Intinya, kalau di darat udah sempit, bikin aja tanah baru di laut. Pusat perdagangan dan keuangan. Dengan pajak yang menarik dan infrastruktur pelabuhan-pelabuhan Jebel Ali yang canggih, Dubai jadi tempat favorit para pengusaha sedunia buat buka kantor. Intinya, Dubai membuktikan bahwa dengan visi yang ambisius dan sedikit rezeki nomplok dari minyak, sebuah desa nelayan bisa jadi kota metropolitan yang bikin seluruh dunia geling-jeling kepela. Dari yang dulunya cuma main-main di air nyari mutiara, sekarang mereka malah menciptakan daratan di air. Lanjut kita bedah dua raksasa Dubai yang bikin mata melotot. Burj Khalifa yang super duper tinggi dan Palm Jumeirah yang bikin daratan baru di laut. Burj Khalifa, si jangkung yang tak punya septic tank pribadi. Bayangkan sebuah gedung yang begitu tinggi, 828 meter guys. Sampai-sampai kalau kamu naik ke puncaknya, kamu bisa melihat matahari terbenam 2 kali dalam sehari. Serius, kamu bisa melihat matahari terbenam dari lantai bawah. Naik lift super cepat, lalu melihat matahari terbenam lagi dari dek observasi atas. Ajaib kan? Fakta-fakta aneh. Tapi nyata Burj Khalifa nomor 1, gedung tertinggi, tapi ini yang paling mind-blowing dan sering jadi bahan gosip. Burj Khalifa tidak punya sistem pembuangan limbah septic tank yang canggih yang terintegrasi di jaringan kota. Jadi, limbah kotoran manusia, yes, setiap hari diangkut oleh truk-truk tinja. Bayangkan, gedung termewah dan termodern di dunia, tapi urusan belakang masih mengandalkan jasa truk angkut. Ironis sekali. Nomor kedua, perbedaan suhu puncak. Karena tingginya luar biasa, suhu di puncaknya bisa 6 derajat Celcius lebih dingin daripada di bawah. Lumayan, kan? Bisa jadi tujuan ngadem tanpa harus repot cari AC. Nomor ketiga, lift the Flash. Lift di sini termasuk yang tercepat di dunia. Bergerak hingga 10 meter per detik. Kalau kamu naik, rasanya kayak lagi di film fiksi ilmiah.
Bukan sekadar naik lift kantor. Nomor keempat, 26.000 jendela, 3 bulan bersih-bersih. Gedung ini punya sekitar 26.000 panel kaca. Tim pembersih jendela membutuhkan waktu sekitar 3 bulan penuh hanya untuk membersihkan seluruh bagian luar. Begitu selesai, mereka harus mulai lagi dari awal. Bayangkan jadi bos tim pembersihnya. Job description-nya, membersihkan gedung sepanjang masa. Next kita lanjut ke Palm Jumeirah, pulau buatan rasa holiday. Ini adalah proyek kurang garis pantai, bikin sendiri aja dari Dubai. Dilihat dari udara atau dari luar angkasa, pulau ini berbentuk pohon palem raksasa. Ide ini lahir karena garis pantai Dubai yang alami kurang panjang untuk menampung villa dan hotel mewah yang mereka ingin bangun. Kemudian, mari kita bahas fakta-fakta nekat Palm Jumeirah. 1. Hanya pasir dan batu. Palm Jumeirah dibangun menggunakan pasir dan batu yang dikeruk dari dasar laut, bukan beton dan baja. Total bahan yang digunakan sekitar 94 juta meter kubik, pasir, dan 7 juta ton batu. Cukup untuk membangun tembok setinggi 2 meter yang mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Betul-betul proyek main-main di bak pasir versi Sultan. Jutaan ton batu sebagai tameng untuk melindungi pulau buatan ini dari erosi dan ombak supaya villa-villa mewahnya nggak hanyut. Mereka membangun breakwater pemecah gelombang raksasa yang membutuhkan jutaan ton batu. Pemecah gelombang ini dirancang dengan sangat presisi, sampai harus menggunakan teknologi satelit untuk memastikannya tepat. Ketiga, menambah garis pantai Dubai. Tujuan utama pembuatan pulau ini adalah untuk menambah garis pantai, dan Palm Jumeirah berhasil melakukannya. Pulau ini secara dramatis menambah panjang total garis pantai Dubai sekitar 520 km tambahan. Tempatnya di Atlantis. Di ujung pohon palem ini berdiri megah Atlantis, The Palm, sebuah resort ikonik dengan taman air raksasa Aqua Venture Water Park dan akuarium berisi hiu yang bahkan menawarkan sesi yoga dengan pemandangan akuarium. Intinya, baik Burj Khalifa maupun Palm Jumeirah adalah monumen nyata yang membuktikan bahwa di Dubai, batas antara mungkin dan mustahil itu sangat tipis, bahkan cenderung tidak ada. Mereka membangun yang tertinggi dan menciptakan tanah di laut, semua demi pariwisata dan gaya hidup mewah. Jadi udah kebayang belum? Kalau kamu ke Dubai, mau kemana? Sekian video untuk Dubai, sampai jumpa di next video aku. Terima kasih sudah nonton, bye-bye!